Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Sulistiani, mahasiswi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kali ini, saya mempunyai quote untuk kita semua. Orang bijak mengatakan bahwa adat itu peninggalan leluhur, dibuat untuk kebaikan manusia. Untuk apa kau lawan, kau tidak akan menang. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang hukum tanah adat. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga merupakan urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Tujuan perkawinan dalam hukum adat yaitu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan keluarga yang utuh. Asas-asas dalam hukum perkawinan adat. 1. Pertunangan. Tujuannya adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat. Yang kedua, tanpa lamaran dan tanpa pertunangan, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah atau sebagainya. Sistem perkawinan dalam hukum adat. 1. Sistem endogami, yaitu orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. 2. Sistem eksogami, yaitu orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Dan yang ketiga, sistem euterogami, yaitu tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan wilayah sebagaimana sistem endogami dan eksogami. Putusnya perkawinan. Menurut hukum adat, sebab-sebab terjadinya perceraian adalah perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan, dan perselisihan. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun belum terbagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta depatan. Pewaris adalah orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Proses pewarisan 1 dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan yang kedua setelah pewaris wafat. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Kedudukan tanah dalam hukum adat. 1. Karena sifatnya. Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan bisa lebih menguntungkan. Kedua, karena fakta bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan kehidupan kepada persekutuan, dan tempat para warga yang meninggal dikebumikan. Syarat hak ulayat agar tetap diakui: 1. Eksistensinya masih ada. 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 3. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam undang-undang. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.